Apa yang mereka lakukan ketika kejadian banjir? Mereka duduk di atas berangkas. Si dokternya bertengkar dong. Ya maksudnya adu argumen sama dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semua, apa kabar? Semoga kalian lagi dalam kondisi sehat, bahagia dan tetap semangat ya, dimanapun kalian berada sekarang. Gimana nih kabarnya minggu ini? Cuacanya juga lagi agak tricky ya, kadang panas banget, tiba-tiba hujan deras. Jadi, buat teman-teman yang lagi banyak aktivitas di luar rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa buat bawa payung dan jas hujan biar tetap aman. Buat yang lagi rebahan sambil dengerin podcast ini, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan, selamat menikmati waktu kalian ya. Terima kasih sudah mau mampir dan nemenin kita di sini. Aku Salsa Aprilia, seneng banget nih bisa balik lagi nemenin kalian di podcast Denta. Tempat kita ngobrol isu-isu kesehatan dan kemanusiaan. Bukan cuma dari sisi medisnya aja, tapi juga dari nilai spiritual dan kemanusiaannya. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas tema yang cukup dalam dan penuh makna nih pastinya teman-teman. Yaitu, Before the Sirens Fade. Mungkin setelah aku sebutin tema tadi, terlintas nih di pikiran teman-teman semua. Kenapa sih tema ini penting? Aku bantu jawab ya. Jadi, karena di tengah dunia yang serba cepat dan penuh risiko bencana kayak sekarang, kita tuh sering cuma fokus pada saat daruratnya aja. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih penting, seperti bagaimana kita bersikap sebelum semuanya terjadi, saat sirine belum berbunyi, saat panik belum datang, dan saat kita masih punya waktu untuk belajar, memahami, dan bertindak dengan bijak. Sahabat podcast, kita semua tahu bahwa bencana bisa datang kapan saja kan? Seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan mungkin yang lainnya. Tapi yang biasanya kita lupa adalah yang paling menentukan itu bukan cuma saat bencananya terjadi, tapi apa yang kita lakukan sebelum sirene itu berbunyi. Dalam banyak kondisi, seringkali kita itu bereaksi ketika sesuatu itu sudah terjadi, padahal ada hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri sejak awal, setiap keputusan, setiap langkah kecil yang kita ambil sebelum sesuatu terjadi, seringkali punya dampak besar di kemudian hari. Nah, sahabat podcast, sekarang kita kedatangan narasumber yang spesial nih pastinya. Narasumber kita kali ini memiliki pengalaman yang sangat panjang di bidang kebencanaan dan kesiapsiagaan. Pada tahun 2024, beliau telah mengantongi sertifikat profesi sebagai Rapid Assessment Officer dari BNPB. Selain itu, pada tahun 2025, beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas, mulai dari DMB Pusdiklat BNPB, Vertical Rescue Indonesia, dan Training of Facilitator DMB Pusdiklat BNPB. Dalam perjalanan karirnya, sejak tahun 2015 hingga saat ini, beliau mengabdikan diri di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai Rapid Assessment Officer pada BPBD Kota Tangerang Selatan. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2010, beliau menyelesaikan program Magister Manajemen Pendidikan di STIMA IMMI Jakarta. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1971. Wah, dilihat dari pengalamannya sih, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Pasti sahabat podcast di rumah juga udah penasaran banget nih, siapa sih narasumber kita hari ini? Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini yang luar biasa, Pak Aceng Asep Supandi, SPD MM. Baik. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat podcast. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Iya. Perjalanannya tadi ke sini bagaimana Pak? Tadi agak-agak mendung sedikit ya. Agak mendung sedikit ya, Iya. tapi nggak hujan kan Pak ya? Enggak. Alhamdulillah ya Pak.
Baik, apakah Bapak sudah siap nih untuk menemani sahabat podcast di rumah nih, Pak? Siap, ayo, selalu siap. Aduh, gas ya, Pak. Baik, tapi sebelum kita lanjut ngobrol bareng nih, Pak, saya mau Siap. baca kasus dulu nih Mhm. sebagai gambaran awal untuk teman-teman podcast di rumah nih. Siap. Kemana sih arah obrolan kita hari ini? Mhm. Saya baca kasus dulu ya, Pak. Siap. Baik. Oke, sahabat podcast, coba kita bayangkan satu situasi ya. Dalam banyak kejadian di sekitar kita, sering kali ada momen di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Seperti informasi menyebar, situasi berkembang, dan setiap orang merespon dengan cara yang berbeda-beda. Di titik ini, cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan itu menjadi sangat penting. Nah, disinilah pentingnya before the sirens fade. Karena kesiapsiagaan itu nggak dimulai saat bencana datang, tapi jauh sebelum itu. Baik, kita sekarang ngobrol bareng nih, Pak. Oke. Kayaknya sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, aku mau tahu dulu nih, Pak, Bapak itu tertarik terjun di bidang kebencanaan itu apa sih, Pak, yang membuat Bapak tertarik? Sebenarnya sih ini ya terlalu tinggi sih expect saya. Saya tidak bermodalkan harta untuk disodakohkan. Mhm, Saya juga bukan anak yang soleh banget gitu. Karena ukuran soleh kan ini ya iya, relatif. iya relatif. Tapi ada satu hal yang bisa kita bawa bekal ke akhirat nanti, itu adalah menjadi orang yang berguna bagi sesama. Waduh, Masya Allah. Terlalu tinggi ya. Tapi ya itu. Tapi ada satu pengalaman yang sangat-sangat membuat saya terpukul dan itu membuat alasan motivasi saya untuk selalu menggali terus, belajar terus tentang kebencanaan. Mhm, Suatu hari eh, kakak saya laki-laki itu dia sakit gigi. mhm. Dia makan nasi pakai rengginang. Pakai rengginang? Iya, rengginang yang dibubukin. Oh, iya iya. Saya tahu rengginang kan? Tahu. Nah, itu kan agak lumayan tajam-tajam ya. Iya betul. Konon katanya ketika dia makan, rengginangnya masuk ke lubang giginya. Heeh. Dan dia shock, kemudian istrinya nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah 15 menitan mungkin baru manggil saya. Saya nggak bisa juga CPR dan sebagainya udah saya lakuin dan manggil ambulan dan sebagainya udah nggak bisa lakuin dan saya harus melepas. Dari situ saya pengen banget belajar gimana caranya nolong orang gitu. Nah dari situ itu motivasinya. Motivasinya. Jadi awalnya dari situ, kemudian saya juga gabung sama komunitas-komunitas karena basic saya agak lumayan random. Iya. Saya pernah di pendidikan, pernah ngajar di sebuah stikers juga, kemudian saya juga pernah di kantor berita kayak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman hidup itu membuat saya, oh ya, ternyata fashion saya di sini. Ya, lebih enak, lebih apa ya? Ya itu mungkin definisi dari seorang relawan itu adalah seorang manusia yang sudah memang ikhlas berbuat sesuatu mungkin gitu ya. Itu harapan saya ke sana. Gitu. Baik, berarti Masya Allah sekali ya teman-teman, alasannya itu adalah untuk membantu orang banyak ya Betul. Pak. Dan tentunya juga bisa berguna untuk keluarga kita sendiri itu ya dia. Pak. Baik, lanjut nih. Kalau bicara soal pengalaman nih Pak, Bapak kan udah dari 2015 kan bekerja di BPBD ini. Pengalaman lapangan apa sih yang paling berkesan bagi Bapak saat Bapak turun lapangan Pak? Pengalaman ketika saya bukan tanpa sengaja ya, memang misi kita membawa bantuan distribusi. Itu yang kami bawa itu adalah lampu-lampu dengan tenaga air garam. Jadi si alat itu hanya diberi air 1 sendok garam, kemudian digoyang-goyang, itu nyala. Gitu. Nyala lumayan sampai 6 jam. Nah, ketika kami bawa ini dan kami haus di atas Sigi kalau nggak salah tahun 2018. Di atas Sigi itu ada sebuah puskesmas yang di situ banyak ngerumun orang. Saya bilang kenapa ini banyak ngerumun orang? Itu tadi malam nggak terselamatkan karena lampu mati katanya gitu. Alhamdulillah sekali kan kita waktu itu bawa dan bidan, dokter, perawat di situ sangat sangat antusias gitu menyambut alat itu dan akhirnya
beberapa pasien yang mau partus terselamatkan akhirnya gitu dengan Hmm, alat itu. Itu kayak sih yang sangat berkesan. Eee, kadang-kadang saya suka berpikir, apakah saya dituntun untuk ke daerah situ gitu heeh, kan, kan banyak kan, iya iya betul. lokasinya ada Petobo yang, sama Roa-Roa itu yang udah bukan Roa-Roa, apa sih ya, Roa-Roa hotel. Ada pokoknya yang kena likuifaksi itu kan habis semua kan. Mhm Kita hanya paling mengais-ngais jenazah aja di mhm, situ. Tapi ini orang yang hidup, yang jauh di pelosok sana, di Sigi, eee, sangat memerlukan bantuan dan kebetulan yang kita bawa itu pas dengan mereka iya, gitu. lampu Mhm. itu ya, Pak, yang Iya, nyala. lampu itu penerangan sangat bermanfaat. Itu Mhm. sih yang paling terkesan di Kalau mhm bicara soal tantangan, mhm. tantangan apa sih, Pak, yang paling sering dihadapi saat turun lapangan? Saat turun lapangan tantangannya ketika kita seorang relawan Ya, ya, harusnya sudah siap semua. Artinya siap perbekalan, siap mental dan sebagainya. mhm, Nah, itu ketika saya harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk air minum gitu ya. Untuk diri sendiri bukan untuk orang iya lain. betul betul, Itu lumayan juga sih. "Ngapain saya ke sini?" Saya bilang. mhm, "Udah capek jalan, air air minum habis," gitu kan. Nah itu tantangannya, tapi dengan kesabaran akhirnya kita, bertemu dengan, dapur umum gitu kan. Alhamdulillah kita bisa minum. Nah hal-hal seperti itulah iya tantangan. Eee, dan yang paling penting ketika kita terjun di lapangan, itu kita benar-benar harus prepare. iya Saya jadi ingat, oh ya satu satu lagi nih, iya boleh, Pak, ada plot twist di kasus 2018 nih. mhm, Wali kota menugaskan kami untuk BKO, bawa kendali operasi BNPB ke sana, ke Palu. Dan Ibu Wali nggak mau asal-asalan. wali kota, Udah, vaksin. iya, Kami ke rumah sakit divaksin 5 jenis vaksin. oh, Kebayang nggak? Satu malam iya kita disuntik itu di 5 5 tempat. jenis Iya, di 5 5 jenis tempat. vaksin? Paha kanan kiri, Waduh belakang kanan kiri, kemudian di tangan gitu. Dan yang terakhir di tangan. Kebetulan dari 10 orang, saya yang terakhir. waduh, Si dokternya bertengkar dong. heeh, Ya maksudnya adu argumen sama dokter iya, yang lain. Setelah nyuntik saya, kenapa tuh, Pak? dokternya gini bilang, "Kamu kasih yang warna apa?" "Yang warna kuning." "Itu buat kuda," katanya. Waduh, jadi Saya kebayang nggak, kita mau ke daerah bencana, iya tiba-tiba dikasih kondisi seperti itu. iya, Waduh, vaksin buat kuda. Wah, betapa syoknya saya. Oh, udah ngedrop banget itu. Ngedrop, saya keluar, ceritalah ke teman-teman. Teman-teman ribut juga. "Oh, masa sih, masa ah, bohong, kamu bohong." Lah orang bertengkarnya di depan saya walaupun hanya kan ada kain doang kan di iya, IGD itu heeh, ya, tapi hanya kedengeran ya? terhalang kain kedengeran jelas gitu. Kedengeran. Tapi akhirnya dokternya keluar, "Nggak apa-apa," katanya. Tapi Udah. dari badan Bapak juga nggak apa-apa dikasih vaksin gitu, Pak? Ya akhirnya begini, jadi tidak terkendali. Nafsu Oh makannya jatuh ke dalam. oh, begitu. Jadi dulu dulu tuh saya sebenarnya kurus, Heeh, dulu banget tapi iya, 2018, sejak itu akhirnya jadi nafsu makan jadi tinggi gitu. gara-gara vaksin itu tadi, Pak? Mungkin, nggak tahu Mungkin saya. mungkin ya, Pak? Ya itu nebak-nebak ya, saya kan bukan Iya medis sih, juga gitu. heeh heeh. Tapi ya itulah beberapa kejadian yang Iya. cukup berkesan kalau di tempat kejadian. Wah, Masya Allah Hmm, banyak juga ya, Pak, ya. hmm. Lanjut nih, Pak. Ya, Mungkin buat sahabat podcast di rumah yang mungkin tertarik untuk terjun ke bidang kebencanaan dan kesiapsiagaan ini. Menurut Bapak, hal apa sih yang paling penting dimiliki seseorang ketika ingin bekerja di bidang kebencanaan nih, Pak? oke, sahabat podcast ingat ya, yang tadi saya bilang, definisi relawan adalah seorang manusia yang sudah melepaskan melepaskan egonya, Mhm karena di situ dia masuk ke satu area di mana, eee, hidup orang atau menolong orang itu adalah hal yang paling utama. mhm Jadi, nah, artinya ya ego-ego kita udah dihilangin gitu. Itu satu. mhm Yang kedua, prepare. Prepare, baik itu, apa namanya, mhm perbekalan maupun alat, itu sangat penting. mhm Karena, menjangkau sebuah lokasi, kita yang tidak tahu lokasi ketika lokasi itu tidak dalam keadaan bencana saja, kadang-kadang kita ada hambatan. Apalagi yang, satu lokasi yang sudah
dihajar oleh bencana itu pastinya akan lebih banyak tantangannya gitu. Makanya kita prepare alat dan prepare, perbekalan gitu. mhm. Itu sih. Mmm, Siapin nih, dicatat nih teman-teman. Yang pertama itu ego. Ego kita ego, tuh nggak boleh memikirkan diri sendiri. Kita betul. harus fokus pada apa yang harus kita lakukan, seperti Mhm, membantu teman-teman yang mungkin mhm. terdampak bencana. Selanjutnya itu seperti alat dan, eee, Ya alat-alat kelengkapan iya, aja, alat kalau kelengkapan, APD contohnya kan seperti iya. itu udah nggak usah nyari-nyari lagi ke posko gitu. Kita udah siap aja, masker, apa, Mungkin segala saya macam itu gitu. boleh dari diri sendiri juga ya, Pak, Iya, untuk fisik, kekuatan fisik oh itu juga jelas. harus. Yang namanya relawan itu pertama fisik, Iya, yang betul. kedua juga, kapasitas. Iya, Kapasitas artinya begini, contoh Denta ya, mhm, itu, kan basic-nya adalah keperawatan. iya betul. Para medis yang nanti siap untuk membantu menolong orang yang luka dan sebagainya. Tapi jangan salah, para medis juga harus dibekali oleh kapasitas. Contoh misalkan, seorang perawat yang tidak bisa renang, Mmm, dia terjun ke daerah banjir mhm, misalkan gitu. Akan perawat itu awalnya jadi penolong, iya. datang ke banjir malah jadi Jadi korban gitu. korban, Nah itu betul yang sekali, jangan Pak. sampai. Artinya apa, si relawan ini yang basic-nya adalah para medis ya harus berbekal juga gitu Mhm, ilmu-ilmu tentang, kebencanaan, skill kebencanaan, skill rescue lainnya gitu. mhm. Itu seperti itu. Mhm. Baik, kita lanjut ya, Pak. Ya, Tadi kan di awal sempat disinggung nih terkait mhm, yang paling penting itu bukan saat bencana terjadi, mhm, tapi saat sirene itu belum berbunyi kan, Pak. oke, mhm, Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan edukasi. mhm. Menurut Bapak, seberapa penting sih edukasi ini tuh diberikan kepada masyarakat sejak dini, baik, khususnya di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus, Pak? Baik, yang menarik dari pernyataan Selsa di awal Iya, adalah bahwa kalau menurut, definisi saya, mhm, itu adalah perubahan paradigma tentang penanggulangan bencana. mhm, Yang pertama paradigma awal, sebelum, tsunami Aceh, kita terfokus pada respon. Artinya, kita bergerak ketika bencana udah mulai. udah mulai, Iya, betul. bencana terjadi baru kita bergerak gitu. Iya, Nah, sementara paradigma, ketika undang-undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, menegaskan bahwa ada pergeseran paradigma dari respon ke mitigasi. Artinya, sebelum terjadi bencana kita harus mempersiapkan diri, baik itu secara struktural ataupun non struktural. Contoh struktural adalah, ketika sebuah daerah memiliki ancaman atau hazard yang, cukup lumayan, bisa menimbulkan kerugian ketika terjadi banjir misalkan, ada tanggul yang retak, maka kita harus segera memperbaiki tanggul itu, mhm, gitu. Secara non strukturalnya apa ya tadi, edukasi. mhm, Jadi, edukasi ini akan menambah kapasitas masyarakat atau kapasitas warga ketika menghadapi ancaman. mhm, Dalam indeks risiko mhm, bencana itu, eee, hazard dan kerentanan berbanding indeks itu berbanding terbalik dengan kapasitas. mhm, Sehingga ketika kapasitasnya naik, maka mmm, indeks risiko iya, bencananya akan turun. turun, gitu. Kalau Mmm, misal cara edukasi yang paling efektif dan menarik nih mungkin untuk mhm, masyarakat mhm. itu seperti apa sih, Pak? Yang pernah saya alami ya, beberapa kali melakukan edukasi di masyarakat, itu kita tahu dulu kegelisahan mereka. Iya, Mereka tuh apa, beberapa orang tua siswa merasa terganggu, pikirannya atau merasa resah ketika ada berita tentang megatrust. mhm, Yang mereka tahu adalah megatrust itu ada gempa besar yang mhm mhm, menyebabkan tsunami dan iya mereka betul, takut kalau anaknya lagi sekolah kena kemudian ini. kena, Maka kita ajak orang tua itu, "Oke, mhm, kalau ibu gelisah tentang itu mari kita, sosialisasikan ke anak-anak, juga ke orang tuanya, mhm, sambil simulasi." Dan simulasi mhm, melibatkan semuanya. mhm, Tidak hanya siswanya, tapi guru, stakeholder dan sebagainya, bahkan, Yankes terdekat pun kita libatkan gitu dalam dalam simulasi seperti itu. Jadi seolah-olah, apa, kejadian itu benar terjadi dan
masing-masing pihak berperan sesuai dengan, keahliannya mhm, gitu, atau sesuai dengan ininya, mhm, apa, bagiannya gitu. iya Nah itu dengan mengajak seperti itu, alhamdulillah sih makin, apa namanya, antusias. iya, antusias. Heeh, Dengan simulasi berarti dengan ya? simulasi, Iya, biar dengan lebih simulasi. kebayang juga, Pak. Betul betul, Heeh, mhm, baik kita lanjut nih, Pak, ya. Di dalam, situasi bencana kan kita pasti panik nih, Pak, mhm dan mhm, kesalahan saat panik itu nggak bisa banget dihindari kan, mhm Pak. mhm. Menurut Bapak, kesalahan apa sih yang masih sering dilakukan masyarakat saat menghadapi kondisi darurat atau bencana? Sebenarnya kalau disebut kesalahan, ya, eee, boleh jadi kan mereka juga belum tahu prosedur. Iya betul, Nah itu heeh, kekurangtahuan tentang prosedur, tentang, bagaimana langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. mmm, Salah satu contoh kasus, di 2020 awal tahun itu terjadi banjir yang cukup lumayan hebat di Tangsel, dan kebetulannya di Ciputat sih iya, oh di Ciputat yang kejadiannya. heeh, Itu Tangsel belum menetapkan bahwa itu status tanggap darurat, karena iya Tangsel masih mampu. iya, Kita masih ada perahu, cukup lumayan mhm, ya, dan perahu dari relawan pun banyak gitu, berdatangan ke lokasi, dan itu kita masih bisa kerja gitu, selama 2 kali 24 jam itu. Namun ada hal yang memang, tanpa kita sadari ternyata masyarakat juga mungkin karena capek dan sebagainya, mereka lupa ketika banjir, aliran listriknya tidak dimatikan di rumah. mhm, Katanya sih haus akibat dari mindahin air dari rumah keluar, terus dengan santainya si orang itu membuka kulkas. mmm, Begitu dibuka, kesetrumlah dia, kesetrum, meninggal. Dari kasus itu Tangsel langsung menyatakan bahwa, tanggap darurat karena sudah terjadi korban meninggal ya. oh, iya iya, Walaupun, sebenarnya itu, mau tanggap darurat kita banyak pertimbangan. Masif iya, tapi masih bisa kita atasi oleh sumber daya yang ada mhm gitu, mhm, masih bisa. Namun ketika itu terjadi orang, meninggal dunia, mhm ada korban meninggal dunia, maka itu sudah di luar jangkauan kita gitu. mhm, Itu harus ada status tanggap darurat. Nah itu tidak sedikit, di Ciputat aja yang kesetrum tuh 2, oh iya Pak, yang kepeleset hanyut itu 1, yang kena penyakit jantung akibat dia tidak tahan tidak air, tahan ya airnya hampir sedada iya, waktu itu, dan, dia punya penyakit jantung, akhirnya meninggal juga. mmm, Ada 4 korban, akhirnya status tanggap darurat diberlakukan di Tangsel, gitu. baik, kita lanjut ya Pak ya. Mhm. Kalau, eee, terkait korban yang sulit diarahkan karena Mhm panik, mhm. itu Mhm. cara Bapak dan tim tuh bagaimana sih Pak mengatasinya Pak? Oke, nah, untuk sebagai seorang relawan, Iya, kita harus tahu juga karakter, penduduk, karakter warga, kemudian kearifan lokal yang ada gitu. Nah, kita harus, beradaptasi dengan itu, berdamai dengan itu. Artinya ketika ada, eee, korban atau penyintas yang paniknya keterlaluan, kemudian iya, sulit untuk diarahin ya. Saya kebayang nggak, ada seorang, kalau kata zaman sekarang mah apa ya, CEO ya, iya iya, dirut CEO yang dirut menyamar, dirut iya, pabrik direktur utama, dirut pabrik, dia di rumahnya itu ada istri, ada mertua, sama ada anak. iya, Apa yang mereka lakukan ketika kejadian banjir? apa ya, Mereka duduk di atas brankas. brankas yang Brankas tadi uang. oh uang, Iya, iya, jadi di ruangan keuangan itu ada brankas besar dan di heeh, situ memang isinya konon dokumen dan duit iya. gitu kan. Nggak mau dievakuasi, itu kebayang nggak? Oh dia melindungi uang itu? Iya, takut ada orang ngambil. Ya Allah, Dalam posisi banjir yang lebih dari 2 meter. oh, Dia pada naik, sekeluarga itu naik, dan heeh, kebetulan bukan orang sini sih, orang luar gitu. Orang Taiwan apa orang Korea lupa saya. mmm, Nah, itu mereka duduk di atas brankas, bagaimana upaya kita dari jam 2 malam sampai subuh, baru mereka mau. Setelah saya bilang, "Kalau Anda butuh jaminan keamanan,
kita video call keluar. Video call, ini Brimob, satu pasukan, tentara, satu kompi gitu ya. Siap ngejaga berangkas ini, saya bilang. Anda aman, yang penting tugas kami adalah menyelamatkan Anda keluar dari sini. Gitu. Baru setelah video call itu, baru dia mau. Tadinya nggak mau. Berarti dibujuk siapapun nggak mau. Oh ya, diyakinkan dulu ya Pak? Diyakinkan dulu bahwa itu situasinya aman. Oh. Nah, yang menjadi pertanyaan Selsa juga tadi kan bagaimana caranya menyadarkan warga atau masyarakat supaya tidak panik. Ya, kita membangun sebuah mental. Contohnya gini, pernah takut kan sesuatu? Pernah banget. Sering Pak. Sering. Iya. Betul. Hantu, takut hantu. Hantu dikit. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita geser rasa takut itu dengan logika-logika keselamatan. Gitu. Sekarang kita melewati kuburan yang jalanannya nggak mungkin seperti jalan di gang yang halus, pasti kan berbatu dan sebagainya. Ya. Nah, ketika kita takut lewat kuburan, kita jangan fokus ke kuburannya, tapi fokus ke keselamatan kita karena jalanannya tadi gitu. Karena arena yang akan kita lalui, apakah itu kita bisa selamat, apakah sebelah kanan kita jurang atau ini. Nah, kita fokus ke situ. Insya Allah sih rasa takutnya hilang sendirinya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, rasa panik itu akan mengubah situasi. Misalnya ada satu orang yang over paniknya, itu akan menggiring yang lainnya untuk panik juga. Kalau kami biasa di lapangan itu langsung ambil orang itu. Oh, dipisahin ya Pak? Dipisahin, kemudian, nah ini bekal satu lagi buat Denta mungkin ya, bahwa di lapangan itu memang kita butuh pengetahuan sederhana psikologi gitu, psikologi secara sederhana lah. Kalau saya kebetulan berapa kali ya, hampir ada 5 kali mungkin pelatihan kayak hipnoterapi kayak gitu. Hipnoterapi itu sebenarnya kan bukan hipnotis yang mengubah ini pikiran orang gitu, enggak. Tapi bagaimana membuat orang itu dengan kesadaran penuh dia mengatur metabolisme tubuhnya, ya pernapasannya misalkan gitu, konsentrasinya kita arahkan untuk menjadi dia lebih tenang lagi. Nah, setelah lebih tenang baru kita masukkan sugesti-sugesti yang baik gitu, yang menenangkan dia. Itu yang paling utama sih untuk kami dalam mengajarkan untuk tidak panik adalah ya pertama mengetahui ancaman apa yang kita hadapi. Iya, betul. Satu. Yang kedua, mengetahui prosedurnya untuk mengurangi risiko dari ancaman itu. Itu sih yang lebih dipertebal. Sehingga kepanikan pun bisa berkurang. Baik. Gitu. Mungkin teman-teman boleh dicatat nih apa yang tadi Bapak Aceng sampaikan. Biar nanti sebagai bekal nih teman-teman kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar kendali kita. Baik, kita lanjut ya Pak. Ya. Selanjutnya, BPBD kan dalam praktik lapangan itu pasti bekerja sama dengan tim luar. Nah, bagaimana sih Pak proses koordinasi antara BPBD dengan tenaga kesehatan, kemudian polisi, dan juga relawan saat terjadinya bencana? Baik, kita bicara tentang tugas pokok fungsi ya. Iya. Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak bisa dilepas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan undang-undang, Badan Penanggulangan Bencana itu adalah sebuah badan koordinator. Jadi dipimpin oleh orang yang dengan pangkat paling tinggi di suatu daerah. Gitu. Iya. Pangkat paling tinggi di suatu daerah di pemerintahan itu adalah sekretaris daerah. Sekretaris Kalau daerah. wali kota bupati kan dipilih rakyat. Iya. Dia hanya jabatan politik gitu. Bisa berganti-ganti. Iya, betul. Tapi kalau sekretaris daerah itu harus orang yang memang punya pangkat tinggi. Pangkat yang lebih tinggi dari yang lain, dari kepala dinas, dari apa gitu. Nah, kenapa harus yang lebih tinggi? Supaya memberikan komando atau memberikan instruksinya tidak ada halangan, tidak ada penolakan dan sebagainya. Nah, itu makanya kepala badan
BPBD itu adalah sekretaris daerah. Sedangkan kepala pelaksana yang selevel dengan kepala dinasnya itu berada di kantor gitu. Itu untuk mengkoordinir semuanya untuk mengatur pekerjaan, merencanakan, melaksanakan operasi dan mengevaluasinya gitu. Nah seperti itu. Sedangkan yang jadi insiden komandernya itu pangkat tertinggi. Gitu. Nah, lalu bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak lain? Dalam sistem komando tanggap darurat, BPBD punya prinsip bahwa strategi pentahelik itu adalah sebuah kerjasama atau koordinasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, kemudian dunia usaha, dan media. Itu kita harus bisa merangkul semua untuk mencapai satu tujuan. Jadi dalam sistem komando semuanya dilibatkan dan di SK-kan oleh Insiden Commander. Jadi ditunjuk oleh Insiden Commander untuk jadi koordinator. Nah setelah itu baru masing-masing punya kontribusi tuh. Kontribusi itu dicatat di sebuah perencanaan, kemudian perencanaan menjadi sebuah rencana aksi langsung dikerjakan. Jadi ada yang melakukan rescue, ada yang melakukan di Rumkit Lab misalkan, atau rumah sakit lapangan, atau pos kesehatan gitu kan. Nah, yang perlu dipahami juga oleh sobat-sobat podcast Denta itu adalah pertama, dalam penanggulangan bencana itu hanya ada satu pos komando. Satu pos komando disebut posko. Sementara yang lainnya itu disebut pos lapangan. Kalau kesehatan ya pos kesehatan, dapur umum pos dapur umum, relawan ya pos relawan gitu disebutnya. Nah itu. Nah masing-masing ini berkontribusi sesuai dengan fungsinya ya gitu. Di situ sih. Dan itu udah diatur di undang-undang, diatur juga di peraturan Kepala BNPB tentang sistem komando tanggap darurat. Berarti seperti itu ya teman-teman untuk proses berkoordinasi antara BPBD dan pos-pos yang lainnya ya. Lainnya, iya betul. Oke baik, lanjut Pak. Terkait kalau semisalnya terjadi konflik nih Pak antara petugas ataupun tim Bapak sendiri, cara Bapak untuk melerai keributan tersebut itu bagaimana Pak? Kadang-kadang begini ya, di lapangan itu masing-masing merasa punya peran dan mau menonjol sendiri gitu. Nah itu yang kita hindari. Dalam satu penanganan bencana, satu komando itu sangat penting. Satu komando. Jadi biasanya ketika ada aksi, misalkan katakanlah penyelamatan orang hanyut gitu. Nah itu kita punya perencanaan, rentang waktu dan rentang radius pencarian. Nah itu dirapatkan dulu pagi-pagi. Pagi-pagi dirapatkan dulu, dihitung jumlah personil yang ada berapa. Terus kalau BPBD sih biasanya langsung menyerahkan tongkat operasi ke Basarnas. Karena mereka lebih ahli di rescue ya. Nah Basarnas nanti akan membagi masing-masing tugas. Misalkan ada dari relawan, dari Denta misalkan mau terjun ke situ, oke Denta di radius sekian. Ini di radius sekian, ini siapin di dapur umum, misalkan ini siapin di logistiknya. Seperti itu. Jadi dirapatin dulu. Baru operasi, dan operasi juga tidak sampai ke tengah malam sih. Kecuali ada hal-hal insidentil ya, yang ada informasi misalkan tentang ditemukannya dayung patah atau korban hanyut itu pada jam 12 malam misalkan oleh orang. Nah baru kita turun gitu. Tapi kita batasi pergerakan operasi itu sampai jam 9 malam lah, nggak sampai tengah malam gitu. Karena kita juga harus mengukur fisik. Nah jam 9 malam itu, jam 10-nya kita rapat lagi koordinasi, evaluasi hasil kerja seharian, gitu. Baru ini. Jadi insya Allah sih kalau dalam penanganan ini satu komando mah nggak akan ada yang gontok-gontokan. Konflik terjadi, ini mohon maaf, salah satu contohnya ya, ini saya inikan aja lah. Di satu kota terjadi gempa dahsyat, dan di situ banyak sekali komando
sehingga relawan bingung. Oh. Sempat ada 2 posko, jadi pos lapangan itu mengaku sebagai posko gitu. Heeh. Dan di situ isinya macam-macam, ada tentara, polisi, dan sebagainya. Ada camat dan sebagainya. Nah, tapi di kantor bupatinya juga ada posko gitu. Sehingga apa, koordinasi pos di kota dan di daerah itu tidak sinkron, Mhm. tidak satu suara. Iya. Akhirnya apa, yang paling, membingungkan kadang-kadang membuat, bahkan si penyintas atau si korban bencana ini juga kebingungan ketika dorongan logistik. Ini komandonya sekian truk katakanlah masuk ke daerah itu, ini ternyata dari, perintahnya 5 truk misalkan, di Mhm. sini ada 10 truk sehingga yang 5 truk lagi harus kemana gitu. Iya. Nah itu jadi konflik di Iya, konflik, lapangan gitu. Makanya kita sangat menjauhi untuk komando-komando di luar komando posko gitu. Jadi satu komando aja, gitu. Berarti intinya itu harus ada satu komando nih, Satu Kak? komando saja, iya. Heeh. Kemudian juga, sebelum kita melakukan pencarian atau evakuasi itu harus Mhm. melakukan rapat terlebih dahulu ya? Betul, Biar kita tahu bagian kita itu di iya, mana. itu yang paling Oke, penting. baik. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman insight berharga yang kita dapat dari obrolan kita hari ini. Dari episode kali ini juga kita belajar bahwa setiap momen punya waktunya tersendiri. Dan setiap keputusan yang kita ambil sebelum sesuatu terjadi, itu bisa sangat menentukan arah ke depannya. Buat sahabat podcast di rumah, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak, lebih tenang, dan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Sekarang aku penasaran nih, kalau sahabat podcast di rumah, ada nggak sih pengalaman saat turun lapangan? Kalau ada, boleh share di kolom komentar ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali Bapak kepada Pak Aceng atas Sama-sama, ilmunya. iya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi sahabat Amin, podcast di iya. rumah. Mhm. Baik, kayaknya sebelum kita tutup, Bapak punya nggak motivasi atau pesan nih buat sahabat podcast di rumah? Motivasi, pesan tapi ya, Iya, pesan. boleh Pak. Nih saya bawa sesuatu. Waduh, heeh, Ini namanya buku saku. heeh, buku saku. Buku saku. Buku saku ini isinya adalah langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh seseorang. Iya, Ketika dia masuk ke area hutan atau di daerah-daerah, yang rawan bencana mhm, seperti tanah longsor, misalkan banjir dan sebagainya, tsunami, terus ada lagi apa ini, banyak sekali manfaatnya, mhm, ya. mhm, Ini bisa didapatkan, sebenarnya ini bisa di-download gratis di mhm, BNPB, di pustaka BNPB. Kami juga menyediakan, tapi karena anggaran terbatas jadi mhm. hanya beberapa yang kami produksi dan itu upaya campaign kami. Satu, yang kedua, langkah mitigasi bisa dilakukan dengan, sobat-sobat podcast coba cek di handphone, ada nggak aplikasi Inaris Personal? Ayo buka-buka. Buka-buka teman-teman. Ada nggak? Ini yang di studio juga silakan buka, Inaris Personal ada nggak? Saya tahu udah install belum? Apa? Jangan-jangan juga belum. Belum Pak, Inaris kebetulan. Personal itu adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh BNPB Mhm, untuk membantu kita mengenal satu lingkungan. mmm, Satu, mengenal satu lingkungan, kemudian yang kedua juga memberikan notif atau early warning system, ada di situ. Jadi contoh, Selsa lagi main ke daerah puncak. Tiba-tiba dari sebuah villa misalkan Selsa berjalan ke sebuah hutan, nah di situ kalau ada aplikasi Inaris Personal, saya akan dikasih tahu, Anda memasuki wilayah longsor. oh, Ada notifnya, seperti itu, iya, itu. Nah, ini kan sebuah mitigasi juga kan, bagaimana kita prepare untuk, mhm, supaya kita ya berhati-hati gitu iya, kan dalam memasuki satu wilayah. heeh, Satu, yang kedua, secara personal kita juga bisa berkontribusi ke BNPB untuk memberitahu bahwa ada sesuatu di sini. Contoh waktu itu kasus, ada apa sih namanya, letupan di sawah, oh, iya, itu ternyata ada gasnya dan mhm, sebagainya. Si orang itu kebetulan punya Inaris, dia laporin dan mhm, langsung kita respon, untuk isolir daerah itu karena cukup lumayan bau belerangnya cukup menyengat gitu iya, kan, kalau lama-lama orang di situ juga akan tidak nyaman gitu. Nah,
hal seperti itu yang lumayan buat kita mempelajari gitu ya. Ada juga misalkan ketika ada terjadi suatu peristiwa, katakanlah laka. Nah, di Inaris Personal itu ada langkah-langkah step by step ketika kita menghadapi kecelakaan lalu lintas. Waduh, lengkap berarti ya, Pak? Lengkap. Iya, makanya coba Inaris dicek. Inaris Personal. Itu paling untuk nih. Dan satu lagi buat relawan nih, buat Boleh, Pak. Denta, tetaplah jadi penolong. Baik. Jangan penolong jadi korban. Iya. Gitu. Jangan sampai dong, Pak. Iya. Heeh. Tanggap, tangkas, tangguh. Gitu. Mungkin boleh teman-teman untuk tepuk tangannya dulu nih buat Pak Aceh. Terima kasih. Baik, sahabat podcast. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan tetap jadi pribadi yang bijak dalam setiap keadaan. Kalau episode ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita mau jargon Denta bareng nih. Bapak mungkin nanti kalau saya sebutkan Denta UIN Jakarta, jawabnya waspada, sigap, bijaksana. Mungkin waspada, sigap, bijaksana. Oke. Lihatnya ke kamera tengah. Siap. Oke. Kita mulai ya, Pak. Siap. Oke, 1, 2, 3. Denta UIN Jakarta, waspada, sigap, bijaksana. Yeay. Saya Selsa Aprilia Mangaresa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.